Baik, untuk memulai perkuliahan kita kembali bernyanyi dari Bende nomor 17 ayat yang pertama. Raja Tumimbul, sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3 ya. Raja Tumimbul, si gonggomi hari, jaloma pujian nami, dengan ibasano, pangoluhon ami, hati tema dosa ami, saya pangolon, kami mengendeho, sama pio Tuhan. Kita berserta mertangan kita, maulah oleh Tuhan perlindungan bahasa, Allah sini rohami Tuhan, boy kami merpasang saat partikian oleh Tuhan, hidungan hodo kami totong, dia bagasan kesehatan oleh Tuhan, stokin naik Tuhan, mana masih ajar kami Tuhan, mau totong nama dengan itu potongan kami, mau totong nama ngajari kami, saat tu, songan nomor kami, di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan, amin. Amin. Oke, mohon maaf tadi kami ketika pulang makan dengan Pak Jun Rahman Sepayung dan Pak Tony, ada truk terbalik di depan kampus kita. Akhirnya kami susah masuk. Jadi terlambat di sana, terjebak macet. Oke. Ya, hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-11. Dalam pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang teologi tulisan-tulisan Yohanes yang akan disampaikan oleh teman kita dari saudara Brian, Van Heid, Jaya, Raja, dan Serafina. Nanti ditandatangani absen, lalu setelah ditandatangani absen kita, ambillah hasil dari paper kita ya, waktu kita ujian tengah semester. Oke, sambil disampaikan oleh teman kita mulai dari Brian, nanti tantangannya absen. Silakan sampaikan apa yang kau tahu, tak usah baca yang kau tulis ya. Silakan. Halo sobat kita semua, kali ini kami akan melaporkan hasil laporan baca kami, yaitu tentang bagian ketiga dari tulisan-tulisan Yohanes dari buku Teologi Perjanjian Baru yang ditulis oleh Leon Morris, penerbit Kalam Hidup. Kita akan memasuki tentang Injil Yohanes, ajaran Kristus. Nah, dalam hal ini Yohanes menekankan tentang Yesus di dalam tulisannya. Dalam Injil Yohanes, ajaran tentang Yesus Kristus, Yohanes sendiri menyebut Yesus sebanyak 37 kali. Artinya, Yohanes memandang Yesus sebagai tokoh utama daripada tulisan-tulisannya atau Injilnya. Nah, Yohanes sendiri mengatakan dalam tulisannya, dalam Injilnya, Yesus itu adalah Logos atau Firman. Dan Logos itu adalah Firman yang telah menjadi manusia. Nah, jelmaan inilah yang diwujudkan nyatakan dalam ajaran Injil Yohanes tentang Yesus dan melalui ajaran-ajarannya. Nah, Firman ini telah dinyatakan menjadi daging atau manusia. Nah, kemudian Yohanes juga menekankan bagaimana Yesus itu telah diutus oleh Allah ke dunia sebagai penyelamat, yaitu Yesus dikatakan sebagai Sang Mesias. Yohanes sendiri mengatakan bahwa dia bukanlah Sang Mesias. Karena apa? Karena ada yang telah menjadi Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia hanyalah kehidupan, namun Sang Mesias telah ada bersama-sama dengan mereka. Karena Mesias itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus yang berbuat dan berkarya atas dunia. Maka daripada itu, Yohanes menekankan bahwa Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kemudian Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa dikatakan sebagai anak Allah? Karena Allah telah mengutus Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa ia adalah firman bersama-sama dengan firman seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Kemudian Yohanes juga menekankan bagaimana ketika Yesus itu disalibkan. Namun di sini yang ditekankan oleh Yohanes adalah bagaimana kayu salib itu sebagai lambang daripada kasih Allah, lambang dari kemahakuasaan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ajaran Kristus mengenai lambang kayu salib itu adalah kemenangan kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus.
Kemudian dikatakan karena Yesus telah tersalibkan, maka Yohanes mengatakan Yesus adalah anak manusia yang kekal. Karena setelah kematian Yesus, dia akan bangkit dan mengalahkan maut. Karena itu dilihat Yohanes apa dari pernyataan Yesus mengenai dirinya. Karena itu ada dalam Injil Yohanes tentang pernyataan Yesus. Semisal dikatakan, akulah terang dunia, akulah pokok anggur, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Inilah yang dilihat oleh Yohanes. Maka dituliskan dalam Injil Yohanes bagaimana Yesus itu tentang ajaran-ajarannya, bahwa dia adalah pintu, dia adalah gembala, dia adalah penuntun bagi manusia di atas dunia. Kemudian kita masuk tentang Injil Yohanes, Allah sang Bapa. Nah, Yohanes juga melihat Allah. Yohanes mengagumi Allah karena apa yang telah diperbuatnya melalui karyanya. Allah itu berkarya di dalam Yesus Kristus. Maka daripada itu dikatakan hubungan antara Allah dan anak itu seperti Bapa dan anak, dan itu lambang dari kasih. Kasih antara Allah dan Tuhan dan Yesus Kristus, atau antara Bapa dan anak. Nah, kenapa dikatakan sebagai hubungan dalam kasih? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku di sini akan melambangkan anak yaitu Yesus Kristus, dan memuliakan engkau di bumi yaitu Allah Bapa. Karena itu perwujud nyataan di dalam Injil Yohanes, Allah sang Bapa itu Allah yang berkarya di dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai tugas perwujudan yang dilakukan oleh sang anak, itulah penebusan dan penghakiman. Nah, tugas-tugas ini bukan hanya dilakukan oleh sang anak, tetapi dilakukan bersama-sama dengan Allah atau sang Bapa. Maka daripada itu, karena Allah dan anak bekerja bersama, Yohanes memandang Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, karena ia berkuasa atas dunia dan surga, mengutus anaknya dari surga ke bumi. Maka daripada itu, Yohanes menekankan bagaimana kasih Allah itu di dalam tulisannya, yaitu Francis. Terima kasih untuk Bapak dosen. Di sini saya akan memaparkan daripada tulisan teologi daripada tulisan Yohanes. Di sana dituliskan oleh pada Yohanes tentang kemesiasan oleh Yesus Kristus ataupun kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Pertama di sini dikatakan di dalam kitab Yohanes bahwa firman itu sudah menjadi daging. Artinya di sana bahwasanya kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sebagai untuk penebusan oleh manusia, untuk sebagai yang ditugaskan oleh Allah sendiri untuk umatnya. Dan di sana juga dituliskan oleh Yohanes dalam Allah sang Bapa. Bisa katakan sana Allah sang Bapa adalah di mana hubungan antara Bapa dan anak itu adalah sangat sekali, dan setiap apa yang dikerjakan oleh anak itu seturut dengan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Dan begitu juga dengan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada anak itu adalah untuk memuliakan anak dan Bapa. Jadi setiap pekerjaan atau yang keluar daripada mulut atau ajaran yang diberikan oleh anak adalah semua itu untuk memuliakan Bapa. Dan begitu juga dengan pada kematian oleh Lazarus yang disembuhkan oleh pada Tuhan Yesus, semua itu terheran untuk memuliakan nama Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan Yesus adalah salah satu untuk memuliakan oleh Sang Bapa. Dan yang kedua adalah Roh Allah, Roh Kudus. Jadi di sana dikatakan bahwa setiap pekerjaan kepada Roh Kudus adalah untuk menuntun orang-orang yang belum mengenal akan kasih ataupun kebenaran daripada Tuhan dan belum mengenal oleh Yesus Kristus. Jadi tugas daripada Roh Kudus adalah untuk menuntun orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus dan yang belum menerima akan keselamatan daripada yang diberikan oleh penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah hidup orang Kristen. Bagaimana sih orang yakin bahwa dia adalah orang Kristen, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Jadi di sana dikatakan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang diturut dengan perintah-perintah yang diajarkan oleh pada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana oleh hidup Kristen adalah hidup yang percaya dan yang melakukan segala pekerjaan yang dilakukan oleh pada Tuhan Yesus. Dan di sana juga ada surat-surat Yohanes tentang kehidupan Kristen adalah hidup yang dikenal oleh Yesus Kristus dan menjadi pengikut Kristus tanpa ada suatu penyerahan, atau dimaksud di sana adalah sesuatu akan
pengendalian akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Jadi di sana dikatakan bahwa orang yang percaya, orang yang hidup menjadi orang Kristen itu adalah orang yang takut akan Tuhan, yang takut pada ajaran-ajaran oleh Yesus Kristus sendiri. Dan pada terakhir adalah wahyu Yohanes. Di sana dikatakan adalah bahwa tentang anak domba yang akan menjadi duduk di takhta oleh Allah, di mana pada akhir daripada segala bumi. Jadi di sana dikatakan bahwa domba yang tak bercela itu akan duduk di takhta Allah untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Lanjut kepada Jaya. Saya akan menjelaskan laporan pada saya dari bagian ketiga tulisan Yohanes. Pertama tentang Injil Yohanes adalah seperti kita melihat pada awal kitab Yohanes, yang semuanya Yesus itu digambarkan sebagai firman. Maka digambarkan sebagai firman itu menjelaskan kepada temanya Injil Yohanes adalah dari Kristus. Karena Yohanes sendiri menjelaskan dari kitabnya bahwasanya Yesus itu adalah Allah sendiri. Berdasarkan dalam beberapa ayat dalam kitab Yohanes, dia menjelaskan Yesus itu adalah benar-benar seorang Allah dan dia juga seorang Mesias. Juga dalam bagian berikutnya dikatakan dalam bagian firman, dikatakan firman itu adalah Yesus sendiri. Yohanes sendiri menunjukkan dalam Injilnya sebanyak 3 kali. Firman ini menggambarkan bahwa firman ini sudah berada atau sudah diciptakan Allah bahkan sebelum dunia diciptakan. Dengan kata lain, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Dalam bagian Yesus adalah Sang Kristus. Sang Kristus sendiri dalam artian Yohanes ini diberkati sebagai seorang yang dicurahi. Bahkan dalam beberapa kisah dalam Injil Yohanes, Yohanes sendiri mengatakan aku bukanlah seorang Mesias, atau dalam artian dia bukanlah seorang yang dicurahi. Pada masa itu bangsa Israel mengakui bahwa orang yang dicurahi adalah seorang yang akan datang untuk memberikan sebuah kemuliaan, sebuah kejayaan. Dan pada masa itu juga Yohanes mengatakan bahwasanya aku bukan Mesias, tetapi di antara kamu sendiri dialah yang ada di antara kamu, dialah Mesias sendiri. Kalau dalam anak Allah, anggapan anak Allah sendiri menggambarkan sebuah hubungan. Dalam Injil Yohanes mengatakan anak Allah ini bukanlah sebuah hubungan antara keturunan atau anak Allah langsung, tetapi adalah sebuah hubungan khusus, di mana Allah sendiri mempunyai sebuah hubungan khusus, di mana Yesus sendiri sebagai firman-Nya diberikan tugas dan dia juga diutus ke bumi untuk memberikan keselamatan. Dan juga Yohanes mengatakan bahwa Yesus diutus ke bumi untuk memberikan keselamatan dan orang harus percaya kepada Dia. Dan ketika orang percaya kepada Dia, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, dia akan mendapatkan hukuman. Dan juga dikatakan dalam surat Yohanes, Yesus adalah anak manusia. Hal ini dapat diungkapkan dalam beberapa ayat Alkitab, di mana digambarkan Yesus sendiri adalah betul-betul manusia. Di mana ketika dia pergi ke tempat orang Samaria, dia sendiri letih atau kelelahan ketika dia berjalan, dan dia masuk ke sebuah sumur. Hal ini berdasarkan bahwa Yesus sendiri adalah benar-benar manusia. Kita masuk dalam pernyataan akulah. Kata akulah ini menurut Yohanes menegaskan bahwasanya kalimat-kalimat ini digunakan untuk menekankan sebuah kalimat. Misalnya Yohanes menggunakan kalimat-kalimat ini untuk menyatakan Yesus. Dan juga dalam beberapa kesempatan Yesus sendiri menggunakan kalimat aku, menggunakan kalimat pernyataan akulah ini seperti contoh akulah roti kehidupan, dan juga dikatakan akulah roti yang datang dari surga. Dalam pengertian lain, akulah ini menggambarkan bahwa Yesus itu sendiri datang dari Allah untuk manusia, yaitu menjadi manusia. Juga pada bagian kesaksian. Kesaksian sendiri dijelaskan Yohanes sebagai sebuah anggapan atau sebuah tindakan yang melakukan seseorang untuk menyatakan dirinya kepada orang lain. Dia sendiri digambarkan dalam ini menyaksikan dirinya sendiri. Dia mengatakan aku datang dari surga ini soal Allah untuk menulis manusia. Dan juga itu yang terakhir adalah tanda-tanda. Tanda-tanda sendiri adalah sebuah pertanda di mana orang Israel sendiri menurut Yohanes sangat mempercayai beberapa tanda-tanda. Bahkan Yesus sendiri beberapa kali menyatakan kepada Yesus, apakah tanda-tanda di mana kau akan hadir kembali? Apakah tanda-tanda dari kau akan hadir kembali? Dan yang terakhir, pemahaman saya tentang pekerjaan. Dan sendiri sangat banyak menggunakan kata-kata pekerjaan. Pekerjaan ini identik dengan sebuah usaha, sebuah hal yang dilakukan Allah. Dan pekerjaan ini dinyatakan dalam Yesus ini. Di mana Yesus sendiri telah datang ke bumi, dia melakukan beberapa tanda-tanda mujizat yang membuat orang-orang yang sedang
wabarakatuh. Oke. Kemudian Raja. Baik, pada hari ini kita akan saya memaparkan pertanyaan saya tentang teologi Tuhan Yohanes itu Injil Yohanes atau ajaran Kristus. Pada kitab ini diawali dengan pada Injil Yohanes 1 ayat 1 dan menjelang akhir kitab ini sang pengarang memberitahukan kepada kita mengapa ia menulis semua yang tercantum di sini dan telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dalam Yohanes 20 ayat 31. Ini menandakan bahwa merupakan kitab ini mengenai Yesus. Yang pertama itu firman. Yohanes mengatakan Logos ada pada mulanya bahwa ia bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Yang kedua selanjutnya Yesus adalah Sang Kristus. Yohanes di sini secara terbuka memberi pengertian kepada pembaca bahwa ia menulis bukunya adalah untuk dipercayai bahwa Yesuslah Mesias. Dalam hal ini banyak bukti yang diberikan oleh Yohanes untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias, seperti Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, menjumpai Yesus dengan seorang wanita yang di tepi sumur, dan tindakan penyembuhan dan suatu khotbah. Selanjutnya anak Allah. Dalam tulisannya Yohanes menguatkan penjualan Kristus dengan anak Allah. Yesus memakai kata huios atau yang berarti anak. Maka istilah anak dalam kaitannya dengan Allah, Yesuslah yang dimaksud di sini. Karena Bapa dan Anak itu demikian bersatu sehingga apa saja yang dilakukan orang terhadap yang satu dilakukannya terhadap yang lain. Yang selanjutnya Yesus sebagai anak manusia, Yohanes menggunakan pemahaman bahwa anak manusia dalam arti peninggian Yesus di atas kayu salib untuk mati. Kematian Yesus demi keselamatan umat manusia dengan membawa roti kehidupan yang dinyatakan bahwa anak manusia memberikan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan selanjutnya kita masuk kepada Injil Yohanes, Allah Sang Bapa. Di sini Yohanes memandang Allah sebagai Bapa. Yang pertama itu Bapa dan Anak. Dalam pengutusan Sang Anak, apa yang dikerjakannya melalui Sang Anak inilah kita mengerti Allah dan Bapa. Dan selanjutnya Bapa aktif bekerja dalam pandangan Yohanes bahwa melalui hal ini maka Yesus sangat dekat dengan Bapa. Bapa senantiasa aktif berkarya di dunia yang diciptakannya. Dan selanjutnya Sang Anak. Dalam hal ini Yohanes berbicara tentang pengutusan Sang Anak oleh Bapa yang menunjukkan kesatuan kedua oknum tersebut tentang belas kasihan Allah kepada orang-orang berdosa. Dan selanjutnya Allah yang besar. Allah adalah yang Maha Kuasa dan menyelamatkan kita. Manusia percaya kepada Anak dan karenanya memiliki hidup yang kekal. Selanjutnya masuk kepada Injil Yohanes, Allah Roh Kudus. Yohanes melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal kepada Yesus. Kedatangan Roh merupakan suatu tanda pada awal pelayanan Yesus. Yang pertama itu dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan sebagai awal kehidupan rohani atau baptisan. Roh Kudus menghasilkan hidup rohani. Yang kedua saat Roh Kudus, Roh akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Namun Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh belum bekerja penuh dengan tidak akan berkarya secara penuh sebelum Yesus dimuliakan. Selanjutnya Roh kebenaran. Roh Kudus merupakan Roh kebenaran dan kebenaran erat kaitannya dengan Yesus, dengan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya kita masuk pada Injil Yohanes, hidup Kristen. Karya Allah dalam Kristus membawa kita kepada hidup yang baru. Maka hidup yang baru dimaksudkan ini ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal dimiliki sekarang oleh orang-orang yang datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Tetapi bagi yang tidak menerima Yesus, ia akan diperhadapkan dengan maut sampai selama-lamanya. Selanjutnya Yohanes juga sini menjelaskan bahwa hidup kekal melalui kematian, hidup kekal diberikan kepada umat melalui kematian Anak Allah. Oke, cukup. Servina. Baiklah, saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya. Yang pertama, Injil Yohanes, ajaran Kristus. Pada tulisannya kali ini, Yohanes menjelaskan di awal tulisannya itu bahwa
kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan Yohanes di sini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah sama seperti manusia. Melalui kematian Yesus itu dengan ditunjukkan bahwa mati itu adalah manusiawi, sehingga melalui kematian Yesus ditunjukkan Yesus itu benar-benar manusia. Lalu Injil Yohanes Allah Sang Bapa, di dalam ini Yohanes menjelaskan bahwa Yesus itu memiliki hubungan dengan Allah. Mereka terikat oleh karena kasih. Dan Yohanes memberikan contoh jika Bapa akan menolong buah agar memberikan hasil yang baik. Dan Yesus itu digambarkan sebagai pokok anggur dan Bapa menjadi pengusahanya. Inilah yang menunjukkan kalau Bapa itu aktif bekerja dan hubungannya dengan anaknya itu erat melalui kasih. Selanjutnya Injil Yohanes Allah Roh Kudus. Roh ini di dalam roh ini ada kehadiran ilahi, dan kehadiran ilahi itu hanya ada di dalam roh saja. Sehingga dunia tidak akan mengenal roh walaupun karya-karya roh itu sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi roh ini, justru karena roh inilah yang menginsafkan dunia dari dosa. Selanjutnya Injil Yohanes hidup Kristen. Dalam tulisannya ini Yohanes menjelaskan bahwa Yesus itu datang untuk memberikan jalan keluar ataupun keselamatan atas permasalahan-permasalahan dalam hidup manusia. Lalu surat-surat Yohanes di sini dijelaskan bahwa perbuatan Allah mengizinkan manusia itu masuk ke dalam keluarga surgawi. Hal ini bisa terjadi karena Allah itu memiliki kasih. Allah adalah kasih. Manusia mengenal kasih bukan karena kasihnya itu kepada Allah, tetapi karena kasihnya kepada manusia dengan cara Allah mengutus anaknya yang tinggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia. Dan yang terakhir yaitu Wahyu Yohanes. Nah, Yohanes menuliskan tulisannya ini dengan tujuan kepada jemaat-jemaat kecil yang merasa kecewa. Jadi Yohanes menjelaskan kepada jemaat-jemaat kecil itu bahwa Yesus itu maha tinggi dan memiliki keagungan, sehingga penyelamatan itu akan benar terjadi terhadap jemaat-jemaat kecil itu. Sekian dan terima kasih. Oke, terakhir Eli. Saya melakukan hasil bacaan saya dari bagian 3 surat Yohanes. Ada beberapa hal yang bisa kita dapat dari tulisan Yohanes. Ada beberapa hal sebutan Yesus dalam kitab Yohanes. Yang pertama adalah Yohanes menyebut Yesus sebagai firman. Dalam arti logos, dan firman telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi dalam Injil Yohanes, firman itu telah dituliskan selain 4 kali dan tidak akan disebutkan dalam Injil Yohanes dalam tulisannya. Lalu mengatakan pada Injilnya dalam Yohanes 1 ayat 1, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pribadi yang baru saja digambarkan sebagai Allah, dan pada mengandung makna yang lebih daripada sekedar menampakkan dalam atau muncul sebagai bentuk waktu. Artinya segala sesuatu tidak akan terjadi pada waktu yang tertentu. Firman itu disebut bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan karena pada mulanya firman itu telah bersama-sama dengan Allah. Lalu Allah Yesus sebagai anak Allah membawa keselamatan. Yohanes mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anaknya. Ini kita baca dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Barangkali mungkin kita harus memahami keberadaan hidup oleh sang anak. Dalam arti bahwa meskipun ada orang yang menafsirkan beberapa ayat berarti membangkitkan pada hari kiamat. Yesus sebagai anak manusia. Menurut Yesus, anak manusia akan ditunjukkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Di sana dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan merasa
lalu sebutan akulah. Yesus berkata, akulah roti hidup. Masih dalam percakapan yang sama kita temukan dalam ungkapan lain yang berbunyi, akulah roti yang telah turun dari surga. Inilah roti yang turun dari surga. Juga akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus sang anak manusia. Yohanes menggambarkan bahwa Yesus sebagai anak manusia. Misalnya, ia mengisahkan bagaimana Yesus dulu diberi bersumur dengan sangat begitu. Karena bedanya bisa kita baca pada Yohanes 4:6. Di sana Yesus sebagai anak manusia sangat jelas bahwasanya kemanusiaan Yesus tampak jelas karena Yesus merasa haus dan juga Yesus juga minum air. Allah sang Bapa. Mungkin Yohanes sesungguhnya Yesus Sinoptik yang dengan jelas menjelaskan hubungan antara Bapa dan Anak. Bapa bekerja dalam Anak seperti dijelaskan dalam Injil Yohanes bahwasanya melalui Anak yang telah turun ke bumi, Bapa telah bekerja sehingga perkataan Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Artinya Bapa telah berkarya atas dunia melalui Sang Anak yang menjadi pokok anggur kehidupan. Dengan Allah atau Bapa yang bekerja membuat pokok anggur itu, ia membuahkan hasil. Dan tugas Sang Anak adalah hidup di dunia untuk melakukan segala pekerjaan penghakiman dan penebusan. Ketiga, Allah dan Roh Kudus. Yohanes memberikan satu hal fungsi yang tidak terdapat dalam Injil Sinoptik, yakni bahwa Roh Kudus tinggal pada Yesus. Pelayanan Yesus di muka bumi ini tidak hanya diawali dalam kuasa Roh Kudus, tapi Roh itu menyertai dia di dalam seluruh pelayanannya. Hidup Kristen. Yohanes menaruh perhatian cukup besar pada cara kita memasuki hidup baru yang dimungkinkan oleh karya Allah dalam diri Kristus. Ia menaruh perhatian pada segala yang diperlukan jika kita mulai menghayati hidup Kristen. Hidup merupakan konsep dasar yang penting dalam seluruh tulisan Yohanes. Kata itu sendiri dipakai sebanyak 36 kali dalam Injil, 4, 13 kali dalam surat Yohanes dan 17 kali dalam kitab Wahyu. Di luar tulisan Yohanes, kata itu paling banyak dipakai dalam surat Roma, yakni 14 kali dipakai. Di luar buku Matius dan buku Ibrani. Ini bisa sampaikan kepada kami. Oke. Baik. Kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi dari kelompok 6. Kini saatnya kita akan membahas ya dari hasil bacaan mereka terhadap buku memoris. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa pengumuman atau informasi berkaitan dengan tugas kita minggu depan. Minggu depan kita masih membahas satu laporan baca tentang teologi surat umum atau surat am. Di silabus itu ada kesalahan, nanti akan saya perbaiki tanggalnya. Tanggal sekarang seharusnya tanggal 24 dan minggu depan tanggal 31 Maret. Setelah itu kita akan libur Paskah tanggal 3 sampai 10 April. Lalu kita akan masuk lagi tanggal 14 April. Tanggal 14 April sudah mengirimkan dan membahas tentang tugas kelompok yang berbicara soal kristologi Paulus. Nah, sesuai dengan aturan kita, tugas kelompok dikirimkan 1 minggu sebelum hari H. Itu berarti dikirim tanggal 7 April. Tanggal 7 April itu adalah hari Jumat Agung. Jadi jangan ada alasan nanti, Pak, itu kami libur Paskah dan Jumat Agung sehingga tidak bisa kirim paper kami. Itu tidak ada alasan. Jadi sebelum Anda libur Paskah, selesaikanlah tugas kelompokmu supaya bisa dikirimkan nanti sebelum 1 minggu sebelum hari H. Itu yang pertama. Jadi kerjakanlah supaya jangan ada kesalahan. Yang kedua, saudara telah menerima hasil dari pekerjaan pekerjaanmu atau studimu selama satu setengah semester
Sebenarnya saya malu mengirimkan ini kepada kalian. Sama seperti ketika kita berjumpa beberapa tahun yang lalu, saya baca hasil kalian, saya malu mengirimkannya karena hasilnya cukup memuaskan. Coba lah kalau seperti ini hasil-hasilnya, malu kita kan. Dan tentunya Anda harus punya rasa malu. Kalau punya kemaluan pasti ada kan, rasa malunya yang tidak ada mungkin. Sengaja saya kirimkan itu supaya Anda tahu posisi otakmu sekarang, posisi pengetahuan yang ada dalam dirimu, supaya ada kesempatan lagi setengah semester ke depan bertobat atau berubah cara berpikirmu. Kalau tidak, sayang sekali, sayang. Ya. Orang tuamu bayar saya mengajar kalian di sini, tapi hasilnya seperti ini, tak berisi. Yang sangat memalukan bagi saya ialah saudara-saudara kan sudah membuat laporan baca. Dan itu pertanyaan itu kan ada yang sudah saudara kerjakan. Tetapi menjawab yang sudah saudara kerjakan pun tidak bisa normal. Jangan dulu excellent ya, normal aja. Tidak bisa. Lalu saya hargai setiap tulisanmu itu 10. Daripada 0 saya kasih. 10. Itu 40. Kan kasihan. Daripada aku buat 0 kan, Anda dapat lubang ditakar kan. Tahu kalau lubang ditakar, 0. Kasihan. Kalau saya lihat sekarang itu nilainya ini, kasihan. Ini paling tinggi 60, paling tinggi 60. Paling rendah jadi aja sendiri di bawah ini. Ini rata-rata 35, 40, 35, 40, 35, 40. Lulus C pun nggak ada. 60 aja yang C, satu orang. Satu kelas. Di awal sudah saya sampaikan juga materi soal saya dari mana. Saya tidak pernah mengambil materi soal saya dari luar yang tidak saya ajar. Lalu supaya Anda tahu apa yang saya ajar, saya kirimkan. Ini saya rekam. Lalu saya kirimkan di YouTube saya supaya Anda bisa tonton lagi. Tapi itu pun nggak bisa masuk. Nggak ngerti saya. Aku nggak ngerti lagi. Di mana kesalahan saya atau di mana kesalahan kalian? Karena itu sebenarnya saya sudah berjanji kalau siapa yang tidak baca buku ini saya keluarkan dari kelas ini dan kita ketemu tahun depan. Ke kelas semester 4 saya sudah lakukan. Sudah saya usut di ruangan saya. Semua. Tapi kalau saya berlakukan sama kalian lagi, malulah. Tingkat 3 saya usir lagi di ruangan ini. Malu. Lalu saya berenung-renung gitu. Kenapa? Gak tahu saya. Lalu harus tiba saat evaluasi bagi saya. Bagi saya evaluasi. Terserah lu mau evaluasi, terserahlah. Tapi saya mau evaluasi dulu. Apakah pertama pengajaran saya tidak bagus? Kedua, apakah suara saya tidak kedengaran? Perintah saya tidak dimengerti? Ini saya cek dulu. Harus saya cek supaya saya pastikan apakah saya yang salah atau saudara-saudara yang memang tidak mengerti. Supaya saya rubah cara mengajar saya. Mungkin cara mengajar seperti ini nggak cocok di kampus ini. Nah, perlu saya tanya, apakah saudara mendengar perintah saya, nasihat saya, ajaran saya, dan tugas dari saya? Apakah saudara mendengar? Berarti hanya 2 orang yang mendengar. Di sini nggak ada orang. Saya ulangi lagi, apakah bisa didengar suara saya ini apa tidak? Atau nanti saya ambil dulu mikrofon dari kampus, saya suruh beli mikrofon di sini supaya sampai kepada yang di belakang. Atau nanti semua di dekat sini. Saya ulangi ya, apakah suara saya, perintah saya, nasihat saya, bimbingan saya bisa dimengerti semua? Bisa. Lalu mana salahnya? Kalau sudah bisa, pertanyaan berikutnya, mengapa saudara tidak mengerjakannya? Apa alasannya? Atau saya persempit lagi pertanyaan saya,
apa kesulitan Anda untuk membaca buku, memahami, mengerti buku? Daripada saya paksa kalian mengerti tapi memang tidak bisa, capek saya gitu. Lebih baik memang nggak mampu lagi udah, supaya saya yang bertobat. Gitu. Saya tidak punya ekspektasi lagi terhadap saudara-saudara supaya pintar. Ya udah, sampai di situ aja gitu. Apa kesulitan saudara membaca, mengerti dan memahami? Silakan, ada yang tunjuk tangan. Apa kesulitan? Mumpung saya buka ini ruang untuk evaluasi. Silakan, siapa yang mau memberi alasan mengapa sulit mengerti atau mengapa tidak membaca buku-buku yang saya rekomendasikan untuk saudara baca. Silakan. Enggak ada ya, berarti bisa baca semua bukunya ya, bisa mengerti ya. Jangan nanti setelah saya tes, saya tanya satu-satu buku ini, lalu saya usir keluar dari ruangan ini, Anda marah-marah kepada saya. Saya beri kesempatan kepada saudara, memberi argumen mengapa Anda tidak baca dan mengapa tidak mengerti. Coba kalian lihat ini, gak ada yang 1 pun 25, ini 4 ya saya kasih. Satu soal benar 25, 4 kali 25 100 nilai A. 4 soal nilainya ini 10. Saya menghargai tintamu yang terurai di sini. Menghargai itu aja. Artinya nggak ada isinya. Silakan, saya beri kesempatan kepada saudara membela dirimu. Apa alasanmu? Apa kesulitanmu? Apa tantanganmu sehingga tidak bisa baca buku ini? Atau buku-buku yang saya sebutkan? Silakan. Ada? Silakan. Sebenarnya bisa apa saya baca kalau saya bisa fokus dalam membaca buku itu. Terus karena bahasanya yang terlalu susah untuk saya mengerti, jadi saya merasa kesulitan untuk membaca buku teologi PB, apalagi dengan kalian Leon Orris. Yang lain? Dari bahasanya nggak kurang mengerti saya Pak. Dari bahasanya saya memahami lah. Bahasanya nggak mengerti. Oke. Ada lagi? Ya Pak, kalau saya pribadi Pak, ini tentang daya ingat Pak. Memang saya satu sisi kalau misalnya untuk memaknai dan menghafal itu daya ingat saya kurang gitu. Jadi sebelum melakukan ujian pun sudah belajar dan baca. Tapi ketika sudah berada di tempat ini langsung kayak pudar gitu ingatannya gitu. Jadi kayak seakan-akan jadi lupa gitu apa yang dipelajari gitu. Misalnya saya bilang, terima kasih. Oke, yang lain lupa. Yang lain. Semua sama. Jawaban kalian seperti itu. Ada lagi yang lain? Alasannya? Nah, saya ulangi pertanyaan saya. Apa kesulitan Anda membaca, mengerti, memahami buku yang saya berikan? Tadi sudah ada beberapa teman menjawab. Yang lain apa jawabannya? Enggak ada jawaban. Atau suara saya kedengaran? Dengar ya? Oke, silakan. Sama yang bila teman saya juga saya lagi Pak, namun saya juga kadang kesinggungan oleh apa Pak. Sering saya bersuara gitu Pak. Jadi di organisasi ini juga saya sibuk Pak. Jadi membaca buku tidak pada saya fokus sekali gitu Pak. Namun saya berusaha untuk menandai yang saya baca, saya berdoa terus Pak. Ya. Tapi memang karena agak pahit dipahami kalimat kita ini Pak. Oh ya, dipahami. Saya dipahami. Yang lain, apa lagi? Masih mereka yang barisan ini yang menjawab. Dari sini. Ada, silakan. Kayak ini kalau itu dalam pendapatan. Merasa 3 kali 4 kali untuk membaca buku ini Pak. Buku yang Bapak
Saya rasa tidak sanggup Pak. Lain lagi dari tugas-tugas yang ada mata kuliah yang lain Pak. Itu dia Pak. Dan sama juga seperti yang dibilang oleh saudara Erlang Pak. Itu niat saya memang saya rasa sama seperti yang dikatakan oleh Erlang, tidak sanggup. Tidak sanggup. Bahkan terkadang hari ini saja aku menghafal Pak. 2 jam kemudian terkadang bisa lupa Pak. Oke, mulai. Ya, silakan. Di dalam buku ini saya tidak baca yang ini bahasanya terlalu tinggi, itu Pak, terus dari itu Pak, dalam membaca pun walaupun dalam 10 kali kami membaca, tetapi dari hafal kami atau dari ingat kami kurang memahami tentang buku yang harus Pak, karena bahasanya terlalu tinggi untuk kami. Oke, bahasa terlalu tinggi. Oke, yang lain. Ada lagi? Tidak ada. Wah, saya baru dengar kalimat sekarang bahasa yang rendah apa? Kalau ada bahasa tinggi tadi, bahasa yang rendah apa? Contoh, apa bahasa yang rendah? Kalau ada bahasanya tinggi, bahasa yang rendah. Supaya saya cari buku yang bahasa rendah. Contoh, apa bukunya yang bahasa rendah? Tadi kan bahasanya tinggi, susah dimengerti. Apanya yang susah? Atau saya kasih bahasa Inggris aslinya? Mana lebih tinggi? Bahasa apa lagi yang paling rendah? Bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Simalungun. Supaya saya kasih buku-buku bahasa Karo, bahasa Inggris, bahasa Simalungun. Yang rendah lah, apa bahasa rendah? Menurut kalian bahasa rendah itu apa? Supaya saya nangkap, saya ngerti gitu. Supaya saya cari buku yang bahasanya rendah. Ini Budi gitu. Ini kakak Budi, gitu. Bahasa rendah. Lalu ingatan. Oke lah, saya coba dulu mengerti ya. Bagaimana apa yang sulit di sini ya? Saya coba dulu. Coba buka halaman 309. Saya buktikan dulu apakah memang ini bahasanya tinggi. Ya, coba buku. Sudah ditemukan 309. Yang punya buku. Sudah. Saya baca ya, pelan ya, saya baca. Salah satu persoalan yang amat sulit dalam PB timbul dari tulisan-tulisan Yohanes. .2 Injil Yohanes, ketiga suratnya dan kitab Wahyu. Susah dimengerti apa tidak? Dimengerti apa tidak? Mengerti. Mana bahasanya yang tinggi? Apanya yang tinggi di situ? Menurut kalian, supaya saya tahu bahasa itu tinggi gitu loh. Yang mana tinggi di situ? Bisa mengerti kalimat itu? Bisa? Bisa mengerti kalimat itu? Yang membaca ini dulu, yang membaca ini. Kalian mengerti bahasa itu? Kalian baca ini? Kalian baca? Baca. Lalu mengapa kalian lompat ke halaman 311? Kalau kalian mengerti kalimat 309, mengapa lompat ke halaman 311? Mengapa? Kalian mengerti enggak tugas yang kalian baca? Di situ persoalannya. Bukan bahasanya tinggi. Enggak tahu saya di mana ini tingginya bahasa ini. Bisa dibaca kan? Atau sulit misalnya membacanya menurut pendapat gitu. Susah bacanya. Atau memang kabur tulisannya. Atau memang tulisannya font 2. Ini kan font 10 ini. Font 2 sehingga membacanya pun harus paling gini. Sehingga nggak bisa dibaca. Gak tahu saya di mana kelemahannya. Makanya setiap baca buku, handphonemu matikan. Jangan pula baca buku
Bagian ketiga tulisan-tulisan Yohanes, salah satu kling. 1 jam, 1 harian akhirnya bermain di sini. Tidak ke sini lagi. Atau sudah pas baca, kering lagi, baca lagi. Sampai kapan pun, sampai mati pun kau nggak masuk, kau nggak ngerti ini. Atau pas kau baca, ayo latihan kor, PMTS, mitra kekelengan, pergi kau. Sampai kapan pun nggak ngerti kau tugasmu sini. Tugasmu ke sini bukan mau mitra kekelengan, bukan PMTHKI, KPI. Itu sekunder. Yang utama apa? Kuliah. Kalau punya waktu yang bagus lagi, baru pergi ke organisasi. Jangan habiskan waktumu di organisasi. Latihan kor sudah, tugasnya pun belum selesai, ngapain? Apakah dengan latihan kor kau dapat nilai A? Enggak kan? Habiskan waktumu di meja belajarmu. Duduk pantatmu itu di sini 2 jam. Kunci. Perlu rantai. Biar jangan pergi ke mana-mana. Konsentrasilah. Lupa Pak. Kalau sekali baca lupa lah. Coba berulang-ulang kau baca. Berulang-ulang pasti kau baca. Pasti kau. Lihatlah. RPS. Baca. Apa yang akan kalian cari dari RPS ini? Coba kalian baca dulu. Tugas hari ini. Teologi tulisan Yohanes. Pahami dulu itu. Apa yang hendak kalian baca? Teologi tulisan Yohanes. Teologi tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes tadi di sini apa? Apa? Tulisan Yohanes. Kan kalian nggak tahu kan? Yohanes baru ketiga surat Yohanes baru Wahyu. Paham nggak sampai di situ? Lalu sampai ke samping untuk mengetahui bagaimana teologi Yohanes dalam seluruh karya dan suratnya. Carilah itu, pahami. Mulailah kau duduk teologi Yohanes untuk mengetahui. Oh, carilah untuk mengetahui. Di mana kau dapat jawaban itu? Leon Morris mulai kalimat pertama. Salah satu persoalan yang masuk dalam PB timbul dari tulisan Yohanes. Titik 2 Injil Yohanes. Ketiga surat Yohanes. Keempat apa? Wahyu. Mengapa? Cari jawab. Di sini ada jawabannya. Makanya kalau baca buku, lihat ini sudah saya katakan. Ini alinea. Setiap penulis dia mulai di sini. Kalimat pertama itu tesisnya. Dia kasih kunci di situ. Lalu mau lihat jawaban dia lagi di sini di akhir paragraf ini. Atau dia menjelaskan di alinea lain. Penjelasan. Membaca buku begitu. Lalu kau baca nggak akan ngerti. Lompat lagi ke halaman 311. Padahal penjelasan Leon Morris di sini. Ini satu lembar ini. Menjelaskan yang 300 sekian halaman ini di sini. Halaman 309 310. Tapi kalian membahas yang tidak perlu. Menghabiskan energi. Akhirnya pindahkan ke kertas. Kalian baca nggak kalian ngerti apa? Saya. Maka saya bilang 3 lembar cukup. Ngapain berlembar-lembar? Tapi kalian mengerti. Lalu apa persoalan di situ tadi? Mengapa itu menjadi tulisan yang sangat apa? Diduga di awal-awal itu ditulis oleh siapa? Yohanes. Tapi mungkinkah dia menulis itu semua? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Coba halaman 310. Mengapa tidak mungkin? Di halaman 310 di atas. Di paragraf itu. Dikatakan di situ. Ini di halaman baris 1, 2, 3, 4. Bisa dibayangkan bahwa hal ini pasti melewati suatu proses yang panjang. Sebab Yohanes dan Petrus digambarkan sebagai orang apa? Orang buta huruf. Bagaimana mungkin dia menulis Injil Yohanes 3 surat, Yohanes 1 Wahyu. Dia itu orang buta huruf. Berarti nggak mungkin dia menulis sendirian. Lalu siapa yang menulis? Di sini disebut di halaman 309 komunitas Yohanes.
memiliki pemikiran dan gaya bahasa seperti Yohanes. Apa buktinya? Mulailah lihat pemikiran Yohanes dalam Injilnya. Dia mulai dari apa? Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, dan hidup Kristen. Ngerti kan pemikirannya kan? Lalu lihat di ketiga suratnya, dimulai dari apa? Bapa, kemudian apa? Anak. Ada Roh Kudus? Tidak ada. Lalu apa? Hidup Kristen. Lalu masuk ke Wahyu, ada dibicarakan Bapa, Anak, Yesus Kristus. Enggak ada. Tuhan yang dimuliakan. Kalau mengatakan itu perlu 3 menit. Enggak kan? Tapi karena kalian tidak paham, gak bisa. Terjebak membuat intisari dari bacaan itu. Habislah waktu. Masa memahami itu aja pun sulit. Jadi bahasanya tinggi. Apa yang bahasanya tinggi sini? Saya tanya lah, apa yang bahasanya tinggi? Atau nanti tugas saya kasih bahasa Inggris atau bahasa Yunani. Buku-buku yang berbahasa Yunani. Ini kalau saya kasih aslinya bahasa Inggris ini. Untung masih sudah terjemahkan. Pada zaman kami nggak ada ini bahasa Indonesia. Kalian bilang lagi tinggi. Apanya yang tinggi? Bahasa rendah apa bahasa rendah? Gak tahu saya bahasa rendah. Makanya saya heran, saya sangat kecewa sekali lihat hasil kali ini. Ada lagi yang membuat pembenar. Apa definisi pembenar? Dia bilang lagi seperti ini. Seperti contoh, ketika kita UTS, nilai kita hanya 20, datang bapak dosen membuat nilai 80. Ketawa saya bacanya. Ada lagi yang paling lucu kan, ditanya apa artinya, apakah aqua? Dijawabnya nanti dia jawablah bukan aqua adalah, tapi yang dia jawab ialah katakanlah mobil adalah. Kan sudah lari itu. Mobil adalah. Kalau dia jelaskan misalnya Sprite adalah atau Coca-Cola adalah, masih mungkin minuman ya, sejenis minuman, okelah sama-sama lah, kasih 10. Tapi kalau dia jelaskan mobil, apa hubungannya dengan mobil? Gak ada kan? Sudah mengarang pun dia, tapi nggak kena sedikit pun, nggak nyinggung. Apa hubungan teologi PB sistematika dengan teologi sistematika? Nggak nyambung. Apa arti dosa? Apa arti gereja? Apa arti eksiologi? Nggak nyambung. Lalu saya hargai 10 daripada kosong ini kertas ini. Kan 40, rata-rata 40. Kasihan. Nah, saya masih beri kesempatan bagi kalian untuk memperbaiki diri. 1 semester, setengah semester lagi, perbaikilah dirimu dengan ujian akhir semester. Ujian akhir semester nanti carilah materi-materi yang berkaitan dengan PB2. Lalu saya kasih petunjuk bagaimana kalian untuk bisa mengerjakan dengan baik. Jangan antara, Pak nggak ada bukunya Pak. Oke, nggak ada bukunya nggak apa-apa. Lalu Anda berhenti dengan ketiadaan buku. Enggak dong. Lalu nanti misalnya kau buatlah papermu ujian akhir semester tentang misalnya pembenaran lah, contoh pembenaran. Nggak ada bukunya Pak, nggak ada judulnya pembenaran. Oke. Lalu bagaimana caranya? Cari di indeks. Di sini. Setiap buku punya indeks. Ini indeks pokok. Lihatlah kata pembenaran. Lihat di situ, pembenaran. P. Tarik di sini, pembenaran. Pembenaran. Halaman 435. Di sini. Bukalah halaman 435. Bacalah. Oh, 435. Pembenaran menurut Leon Morris. Allah bla 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 bla. Kutip bukunya ini. Walau judulnya bukan pembenaran. Jangan bersembunyi di atas tidak ada buku Pak. Bisa Pak nanti bukunya 1? Bisa, tanpa buku pun bisa.
tapi nilaimu kurang, itu aja. Jangan bersembunyi di sini. Pak, nggak bisa aku mendapatkan informasi, Pak. Saya bilang, di era digital sekarang, Google ada. Lalu dari Google, Pak, saya copy paste ke saya disebut saya plagiarisme. Ya banyak cara supaya jangan plagiarisme. Ada aplikasi yang bisa bekerja sendiri, mengubah kata-kata itu. Supaya jangan kalian disebut plagiarisme. Atau saya tidak punya modal, Pak, tidak tahu apa bahasa ini. Mudah sekarang. Saya kasih tahu ya. Ini sudah ada di sini, ChatGPT. Gunakan ChatGPT nanti. Ini akan digantikan nanti Google, maka ChatGPT nanti akan menggantikan Google. Kalau Google kalian tanya, dia masih kasih bahan. Kalau ini tanya, apakah yang dimaksud dengan pembenaran? Coba jelaskan. Untuk dijelaskan dari awal sampai akhir. Anda tinggal copy paste, pindahkan ke halaman ChatGPT. Lalu jangan telan bulat-bulat, olahlah data itu. Kalau dikasih kali mau masak saksang, dikasih daging babi, jangan bulat-bulat, langsung 1 kilo masak. Cincang dulu kalau mau saksang. Kalau mau tanggo-tanggo, bela-bela dia besar. Kalau mau rendang, buat dia bentuk rendang. Bumbunya beda. Jangan disuruh mau buat rendang, langsung 1 kilo. Cengek, masukkan ke bumbunya. Gimana makannya? 1 geplok daging gini, nggak bisa kan? Gitu. Kalau ambil data nanti dari ChatGPT, jangan tercak, langsung kirim. Saya tahu Anda mengambil ChatGPT, kan gitu. Olahlah dia menjadi kata-kata. Lalu kau malas misalnya mengetik karena kesibukanmu tadi kor kan, malas mengetik. Kau ngomong aja. Pembenaran menurut Paulus adalah diketik sendiri di kertasmu. Ngomong kau gini. Gunakanlah ini. OneNote. Jika papermu ingin bagus, gunakan juga apa? Mendeley. Semua di sini sudah ada. Tapi karena kalian sibuk hanya ngerumpi, menghabiskan waktu mengobroli teman-teman, mengobroli dosen-dosen, habis waktumu di situ, ya bodoh sendiri kan. Habiskanlah di meja belajarmu, gunakan komputer ini, jangan hanya komputer mengetik saja. Gunakan komputer ini menolongmu bekerja. Jangan hanya digunakan mengetik. Komputer ini sudah bisa menolong kita apapun kerja. Apalagi nanti kalau kalian ingin menulis skripsi, menggunakan metode kuantitatif, gunakan stata. Menggunakan kuantitatif, gunakan NIVO. Itu mesin yang kerja, bukan lagi kalian. Bagaimana caranya, Pak, supaya saya tahu? Ikutilah kursus-kursusnya. Kalau mau tahu nanti biar saya kasih. Kalau suka misalnya. Tapi saya tidak mungkin mengajari di sini kan. Karena kelas saya teologi PB kan. Bagaimana caranya semua? Kita gampang sekarang. Sumber-sumber pun bisa dapat. Nah itu. Jadi jangan ada alasan kami Pak tidak punya sumber, kami Pak tidak tahu. Saya bilang. Saya sibuk Pak. Wah. Mana lebih sibuk? You daripada saya. Apakah saya tidak pernah baca? Baca. Saya katakan di kamar mandi pun saya baca. Kamar mandi. Nah kamar mandi itu saya buat rak buku. Sambil kita baca. Pokoknya ada kesempatan baca. Jadi kalau tidak ada prinsip bagi dirimu untuk fokus,
maka sampai kapanpun Anda tidak akan berkualitas. Ini sudah hampir setengah semester lebih kita ini. Belum berhasil. Udah 6 laporan baca, belum berhasil. Harapan saya minggu depan laporan baca terakhir. Semoga itu gemilang, berhasil. Saya sudah katakan kayak kan bercerita gitu, cerita. Mendongeng itu kan Anda menguasai dongengnya kan. Sehingga Anda bebas menceritakan dongeng itu. Adik-adik, ada dongeng nih. Kancil dan harimau. Suatu saat kalian ngomong nyerocos terus. Karena apa? Kalian sudah tahu alurnya. Habis ini kemana. Lalu yang mendengar, iya ya kak, iya ya, loyo gitu. Dia terbawa arus dengan cerita kita. Coba tadi orang ini, terbawa arus enggak kalian ceritanya? Enggak, karena enggak kalian, mereka pun enggak ngerti apa yang mereka bilang. Apalagi lah kalian. Oh sulit pak, bahasanya tinggi lagi nanti bahasa. Atau ada lagi kesulitan kalian nanti yang terakhir minggu depan. Atau apakah bahasanya ini tinggi lagi? Supaya saya cari bahasa yang lebih mudah bahasa Inggrisnya. Supaya saya kirim sama kalian yang laporan baca terakhir. Mana kalian mau pilih? Buku ini atau buku bahasa Inggris? Hah? Buku ini ya? Jadi nggak ada alasan ini buku ini bahasanya tinggi ya? Takut juga nih rupanya bahasa Inggris. Atau saya convert nanti ini ke bahasa Yunani, saya kirim sama kalian bahasa Yunani. Hoton tuto itu stontois kan? Logon ini saya nanti mau menguji bahasa Yunani. Kalian tamak dulu, hoton tuto itu stontois, masih ingat itu? Hoton tuto itu stontois kan? Deklensi apa namanya kata benda berakhiran os. Masih ingat? Baru 2 semester kalian tinggalkan udah lupa kan? Itu. Kalau mau bahasa rendah lagi mau kalian cari supaya saya kasih. Atau masih bahasa berani. Tapi jangan bilang salom. Sok bahasa berani kan? Padahal bukan orang berani. Oke, jadi itu ya. Jadi saya pikir saya sudah sampaikan tadi bagaimana cara membaca cepat. Supaya terlatih kalian membaca cepat itu bagaimana caranya supaya kalian memasukkan dulu semua ke alam bawah sadar. Seperti itu, alam bawah sadar. Sadar itu ya sedikit. Yang kita ingat tadi, lupa. Lupa. Tapi di bawah sadar kita ini banyak sekali. Ini ruang ini banyak sekali. Ini sedikit sadar. Lupa, kita manusia pelupa. Makanya isilah semua data di bawah sadar ini. Ini berjuta-juta megabyte. Masukkan. Caranya memang tidak ada cara selain masukkan data. Masukkan data dengan cara apa? Membaca. Lalu ketika nanti kalian ditanya, maka dari bawah sadar itu naik ke sadar, maka kalian bisa menjawab. Contoh, ini saya tanya dulu, saya uji dulu kalian soal baca cepat. Kalian sering ke arah Medan, ke Manhattan atau ke arah Binjai? Mana lebih sering? Arah Binjai. Binjai atau Medan? Oke, katakanlah ke Binjai. Dia sering ke Binjai. Saya uji dah dia. Berapakah pom bensin sampai ke Binjai? Pom bensin. Berapakah hotel dari sini ke Binjai? Berapakah Alfamart dari sini ke Binjai? Berapakah gedung mewah dari sini ke Binjai? Berarti nggak ada isinya kan? Begitulah baca cepat. Berarti kalian lewat dari jalan itu tapi tidak pernah perhatikan karena mungkin kalian diangkut ngantuk atau selama diangkut asik main handphone. Sehingga tidak pernah mengisi data. Tidak pernah melihat Indomaret, Alfamart, SPBU, hotel, gedung tinggi, kantor,
Gitu pernah. Setiap lewat isi data itu di hati, di pikiran kalian. Jadi ketika ditanya berapa pom bensin, keluar dia, keluar dari bawah sadar. 1, 2, 3 muncul dia. Karena apa? Kalian sudah pernah rekam dia. Mata ini merekam. Kalau saya tanya sekarang berapa gedung di kampus ini, berarti tidak pernah kalian rekam kampus ini. Padahal kalian tiap hari di sini. Berapa gedung? Jangankan gedung, berapa anak tangga dari bawah ke sini, ke atas. Pernah kalian hitung? Enggak. Karena salah. 18. Karena kalian tidak pernah menggunakan otak kalian mengisi data. Lalu kalau tidak seimbang otak kiri, otak kananmu, susah, lupa, cepat lupa. Maka latihlah otak kiri, otak kananmu supaya seimbang. Gimana caranya? Gampang. Ini kan. Coba dulu, seperti ini. Bisa nggak seperti ini? Mengelatih otak kiri, otak kanan. Atau lebih gampang gini. Bisa. Atau gini. Ini. Yang lebih sulit gini. Ini berjalan ke sini sama ke sini, gini. Lalu kembalikan gini. Kalau nggak bisa, jangan paksa. Hang nanti. Latihlah. Kalau nggak bisa otakmu encer. Makanya tentara, kalau ada keluargamu ingin jadi tentara, harus otak kiri otak kanan seimbang. Kalau enggak bisa diterima. Buktinya bagaimana? Tutup matamu nanti pakai sapu tangan, janganlah kau lurus sampai sana. Kalau lurus sampai ke sana berarti otak kiri otak kananmu seimbang. Tapi kalau mencong ke sana, mencong ke sini, berarti otak kiri otak kananmu enggak seimbang. Itu tidak bisa tentara. Tidak bisa polisi. Umur panjang di tangan apa? Kanan. Berarti otak ini yang harus digunakan supaya umur panjang. Baca. Supaya ingin panjang umurmu pakai otak kirimu ini, eksat ini. Baca. Kalau mau kaya di tangan mana? Berarti pakai otak senimu. Pintar tidak cukup kalau mau kaya. Tapi harus berseni dalam hidup, maka bisa kaya. Jadi Tuhan tidak main-main mencipta otak kiri otak kanan. Jadi supaya seimbang hidupmu, bahagia, harmonis, seimbangkanlah otak kiri otak kanan. Kalau tidak susah konsentrasi. Orang yang tidak seimbang otak kiri otak kanan susah konsentrasi, susah menghafal, susah mengerti pengajaran, susah membaca buku karena dianggap bahasanya tinggi. Tebal. Kalau langsung dia tebal, nggak bisa. Maka belajar adalah fun. Learning is fun. Jadi kalau belajar harus bahagia. Kalau kalian tidak bahagia melihat saya waktu mengajar, nonsen, tidak akan masuk ke otakmu apa yang saya sampaikan. Makanya saya kalau belajar dengan dosen atau siapapun yang belajar, saya akan melihat dia fun. Maka ketika ujian yang saya ingat dia mengajar di depan kelas. Lalu itu yang keluar. Itu. Harus kalian ingat yang mengajar itu. Gayanya, caranya. Itu berarti kalian sudah mencintai materi itu. Tapi kalau tidak tertolak. Sama itu seperti khotbah. Kalau kita mendengar khotbah 5 menit pertama tidak menarik, pasti ngantuk. Atau kalian cari alasan untuk tidak mendengar. Tapi kalau 5 menit pertama bagus, langsung sorry, matanya tuh tertuju fokus. Tapi kalau dia mulai dengan saudara-saudara, Yerusalem itu di Israel, katanya orang Yerusalem lagi, Galilea lagi, kan orang itu nggak pernah ke Galilea, termasuk yang berkhotbah itu nggak pernah ke Galilea kan? Gimana caranya? Orang sedang berada di Medan, Galilea lagi yang diberitakan kan? Tapi bahasanya itu di meja belajar. Tapi sampaikanlah dalam bahasa kini supaya orang mengerti.
Itulah bahasa tinggi tadi jadi bahasa rendah. Bahasa kuno menjadi bahasa kini. Oke, saya tidak mau jelaskan itu lagi. Semoga saya tidak suka lagi mengusir orang dari ruangan saya. Ternyata metode itu tidak benar, tidak bagus. Dan bukannya membuat orang makin jerah. Tapi ya sama saja hasilnya. Saya coba ganti metode baru dulu, apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil lagi nanti cari lagi metode lagi. Bagaimana cara mendaratkan ini dia. Saya mungkin cinta bertepuk sebelah tangan. Maunya kan cinta itu bertepuk tangan. Saya cinta sekali kalian pintar, tapi kalian tidak mau pintar. Jadi akhirnya saya sendiri yang emosi. Saya ingin panjang umur sehingga saya harus kurangi emosi saya. Kalau kalian tidak mau pintar terserah kalian lah. Pokoknya saya sudah berusaha membuat kalian pintar. Karena bukan untuk saya, itu bukan untuk saya tapi itu untuk kalian. Gitu ya. Semoga kita bersama meraih keberhasilan yang bagus. Oke, sampai di sini. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Sebelum ditutup, Alfredo nggak hadir ya? Elsa tidak hadir. Ferdinand juga tidak hadir. Oke, silakan. Mari kita bertanya dari Bible ND nomor 25. Kita sudah kirimkan kepada teman-teman di grup kelas kita. Sekali lagi kita bertanya dari Bible ND nomor 25. Katami ale Tuhanku, 2-3 ya. Katami ale Tuhanku, antara umat dari Saibarian di rohaku, unang sorut iropi, moro sobe sitiopan, atanaga diai, Apa yang minta merupakan Tuhan untuk malagi tubuh ela sidok kelong roham atau tong madungani hami saat kita pikirkan bulan pas tidak rasa mana ada Tuhan kami yang mengawas melalui jam segera masalah di hati yang mudah maka menurut kami ramonti menghami dalam bizon ramontong maka guru nanti tong mengajar kami lima dihani nasihatong roh guru kami roh dihani dengan mudah dengan nabi Dungani hari asa bulan saat dengan hari berikan lalu nabi tak pasang kami bulan nanti teguan kanan Tuhan Yesus Kristus akan kami doa. Amin. Amin. Oke, selamat sore ya.